Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya mujibas sailin. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kitab i'rab kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi limaulahu. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang rukun-rukun Islam. Maka kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan rukun-rukun iman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun. Jadi faslun ini i'rabnya adalah apa? I'rabnya adalah khobarul mubtada'i mahdhuf. Dia i'rabnya khobar bagi mubtada yang dibuang. Takdiruhu, takdirnya adalah hadza. Ai hadza faslun. Adapun ini itu suatu pasal. Ini fi arkanil iman, ini tambahan ya, karena dalam kurung ini artinya dalam matannya sebenarnya tidak ada. Ya. Kita i'rab juga nggak apa-apa. Fi harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalalah minal i'rab. Arkani ismun majrurun biharfil jarri wa huwa fi wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Al imani mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Jadi artinya adalah adapun ini itu merupakan suatu pasal yang menjelaskan dalam rukun-rukunnya iman. Jadi arkan ini jamak taksir dari ruknun. Ruknun jamaknya arkan. Nah, kalau iman ini adalah masdar dari kata amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imanan. Dia berupa masdar. Jadi ini pasal menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Kemudian beliau menjelaskan arkanul imani sittatun. Adapun rukun-rukun iman itu sittatun, itu 6. Kita i'rab dulu. Arkanu kita i'rab sebagai apa? Mubtada. Jadi arkanu mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi ini kita i'rab sebagai mubtada. Kenapa arkanu ini kita jadikan mubtada? Karena di sini arkanu ini kita harus tahu dulu, dia isim atau fiil atau huruf. Arkanu ini isim. Ya, arkanu ini isim. Maka karena arkanu ini isim, maka artinya jumlah ini jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Jumlahnya jumlah ismiyah. Kalau jumlahnya ismiyah, maka dia ada yang namanya mubtada dan ada yang namanya khobar. Nah, kalau jumlahnya ismiyah maka butuh kepada mubtada dan butuh kepada khobar. Kalau jumlahnya fi'liyah butuh kepada fi'il dan kepada fa'il. Maka sekarang arkanul iman di sitatun ini jumlah ismiyah, butuh mubtada, butuh khobar. Mana yang jadi mubtada? Yang jadi mubtada adalah isim yang jatuh di awalnya. Isim yang jatuh di awal apa? Ya arkanu. Maka arkanu kita i'rab mubtada. Wa huwa mudhaf, dan dia juga sebagai mudhaf gitu. Dan dia juga sebagai mudhaf. Mana mudhafun ilaihnya? Al imani. Al imani i'rabnya mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Seperti itu. Jadi kuncinya teman-teman sekalian, ini saya kasih sedikit kaidah kunci untuk para pemula. Termasuk saya juga masih belajar. Ketika ada susunannya di sini adalah isim. Arkan ini kan nakiroh, ya, kita katakan di sini nakiroh. Nun nakiroh. Nakiroh kemudian bertemu al-iman. Di sini al-imani ma'rifah. Sebab ma'rifahnya karena apa? Alif lam. Nakiroh kemudian ma'rifah. Maka susunan ini kemungkinan besar adalah susunan idofah. Susunan idofah adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Susunan idofah. Maka
Berarti yang ma'rifah yang kedua itu jadi mudhofun ilaih. Jadi mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jariyah al-kasrah di sini. Nanti bisa aja alamat jarnya ya yang lain tergantung nanti bentuknya apa. Tapi ini sebagai kunci aja. Adapun yang nakiroh nanti tergantung apakah dia jadi mubtada. Di sini kenapa arkanu? Karena arkanu sebagai mubtada. Kalau arkanu di sini arkannya sebagai maf'ulun bi ya arkanal imani. Gitu, arkanal iman. Jadi ya ini bihasbi mauqi'ih. Tergantung dari posisinya, tergantung mahalnya dia. Kita sudah jelaskan arkanul imani, arkanus sebagai mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya adalah sitatun. Sitatun sebagai khobar. Sitatun khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sekarang kenapa kok sitatun bukan situn? Kenapa muannas ya? Kenapa perempuan di sini sitatun tak marbutoh? Karena sebenarnya di sini adalah sittatu ya. Kalau kita mau tuliskan sittatu arkanin. Sebenarnya sitatun di sini adalah sittatu. Dia mudhof juga. Mudhofun ilaihnya mana? Arkanin. Mudhofun ilaihnya arkanin. Tetapi mudhofun ilaihnya kita buang. Mudhofun ilaihnya kita buang. Kemudian maka sittatunya menjadi tanwin, ditanwin di sini. Nah, tanwin. Terus kenapa mu'annas? Karena arkan itu lafat arkan adalah lafat mudzakkar. Nah, kaidah dalam adat ma'dud, kalau ma'dudnya ya ini kalau dari bilangannya 3 sampai 10, kalau dia ma'dudnya itu mudzakkar, maka adatnya harus mu'annas. Jadi dia berbeda. Kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya mu'annas. Kalau ma'dudnya mu'annas, adatnya mudzakkar. Harus berbeda. Oleh sebab itu kenapa sitatun? Karena arkan itu mudzakkar. Jadi rukun-rukun iman itu ada 6. Kemudian titik 2, antu minabillahi. An ini di sini harfun nasbin. An ini termasuk ya ini amil-amil penasab fi'il mudhari ya. Ada an, lan, idzan, kai, lamu, juhud, lamu ya ini kemudian wa hatta wal jawab bil fa'i wal wawi wa au. Di situ kalau di matan jurumiyah. An termasuk harfun nasbin dan dia juga dikatakan harfu masdarin. Dia juga huruf masdariyah. Nah, tu'mina di sini fi'lun mudhari'un, dia fi'il mudhari' mansubun bi an. Dia fi'il mudhari' mansub karena kemasukan an. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di akhirnya tuh. Maka kita baca tu'mina. Tu'mina bukan tu'minu tapi tu'mina karena dia nasab. Kemudian setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Fa'il wa fa'iluhu, fa'ilnya adalah kita lihat tentukannya dari mana? Dari huruf mudhoro'ahnya. Di sini huruf mudhoro'ah, huruf di awalnya apa? Ta. Tu'minu. Ta di sini bisa yakni anta, bisa juga bermakna hiya. Ini nanti di pelajaran sorof. Di sorof nanti dia kalau dia huruf mudhoro'ahnya ta itu bisa hiya, bisa anta. Nah, di sini kita cocoknya lebih apa? Lebih ke anta. Jadi di sini penulis mengatakan kepada kita selaku pembaca, engkau gitu. Engkau bukan dia. Kalau dia perempuan siapa? Nggak jelas. Karena kalau kita katakan di sini hiya, dia kembalinya nanti kemana? Gitu. Nggak ada tempat ya ini kembalinya. Jadi sini domi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban, karena di sini domir yang mustatirnya adalah mukhatab, maka wujuban takdiruhu anta, jadi fa'ilnya adalah anta. Nah, tadi saya bilang an ini huruf masdariyah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah fi'il mudhari yang jatuh setelah an ini, selain dia nasab kemasukan an, fi'il mudhari ini juga bisa ditakwil. Takwil itu dirubah. Mu'awwalun, ditakwilkan, dirubah. Kemana dirubahnya? Ke masdar. Bisa ditakwil kepada masdar. Digeser lah bahasanya, digeser kepada masdar. Gimana caranya? Seperti ini. Tu'mina, ini harus kita tahu dulu tasrifnya. Tasrifnya ini dari apa? Dari amana yu'minu imanan. Oh, berarti masdarnya adalah imanan.
Ini masdarnya. Iman. Iman. Nah, sekarang fa'ilnya apa? Fa'ilnya tadi kan domir mustatir, takdirnya anta. Anta, ta. Nah, kalau kita rubah kepada domir yang dia adalah fi mahali apa namanya? Mudhofun ilaih. Kalau dia jadi mudhofun ilaih gimana? Oh, berarti seperti ini. Kaf. Nah, ima nuka. Karena anta itu kalau dirubah kepada domir mutasil jadinya kaf. Maka imanuka. Kalau ditanya imanu dari mana? Dari mana asal iman? Iman asalnya dari masdar tu'mina. Tu'mina masdarnya iman. Terus dari mana kafnya? Kafnya dari fa'ilnya anta. Seperti itu. Jadi antu mina billahi, yakni imanuka billahi. Imanuka billahi. Bi harfu jarin Allahi lafzul jalalah majrurun bi harfil jarri wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu fi akhirih. Dia nih kemudian apa namanya, tadi kan saya sudah katakan bahwa antuk mina bisa ditakwil menjadi imanuka. Nah sekarang kita katakan wa jumlatu min an, jumlah dari an, wa madakhala alaihi, dan apa yang dimasuki oleh si an, yakni antuk mina, yakni masdar muawwal, yakni masdar muawwal, kita katakan masdar muawwal fi mahali apa, fi mahali raf'in, dia pada mahal rofa. Kenapa rofa? Karena dia sebagai badal, badal min sittah. Dia badal dari sittatun, gitu. Jadi rukun-rukun iman ada 6. Mana saja yang 6? Yakni imanuka billah. Karena imanuka billah atau antuk minabillah ini termasuk dari 6 tersebut, maka dia dijadikan badal. Badal apa? Badal ba'ot mingkul. Badal ba'ot mingkul. Sebagian dari seluruhnya. Seperti itu. Oleh sebab itu ketika kita takwil ke masdar bacanya imanuka, bukan imanaka, bukan imaniki. Boleh juga kita katakan misalnya di sini fi mahalli raf'i sebagai apa? Sebagai khobar. Mubtadanya mana? Mubtadanya mahdhuf. Mubtadanya mahdhuf boleh. Takdirnya apa? Al awalu. Jadi al awalu antu mina billahi boleh. Atau al awalu imanuka billahi. Atau apa mubtada mahdhufnya yakni ahaduha imanuka billahi, ahaduha antu'mina billahi juga boleh. Terus wa harfu atfin wa malaikatih, ini wa harfu atfin, malaikatih ini atfu, jadi dia atof. Atof ala apa? Malaikatih atof ala lafzil jalalah, ala lafzil jalalah. Atof ayani dia maktuf kepada lafzul jalalah. Kemudian maktuf ala majrurun wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu fi akhirih. Karena dia maktufnya kepada yang majrur, maka dia juga ikut majrur. Tanda jarnya adalah dengan kasroh yang nampak di akhirnya, wa huwa mudhof, dan dia juga sebagai mudhof. Hi dhamirun muttasilun mabniun al kasri fi mahalli jari mudhofun ilaih. Kemudian wa kutubihi, wa sama huruf atof, kutubihi sama atof kepada lafzul jalalah, hinya domir mutasil mabniun al kasri fi mahalli jari mudhofun ilaih, sama saja. Sama wa rusulihi, wa juga huruf atof, rusuli atof kepada Allah, kepada lafaz jalalah, majrur tanda jarnya dengan kasroh dan dia mudhof, ha domir mutasil mabniun al kasri fi mahalli jari mudhofun ilaih. Wah, huruf atof juga bi harfu jarrin al yaumi ismun majrurun bi harfil jar, yakni bi, wa alamatu jarhi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Kemudian al akhiri sebagai apa? Sebagai na'at, na'tu ilal yaum, na'tu lil yaumi, na'at kepada yaum. Wa na'tu ila majrurun, na'at atau sifat kepada majrur, i'rabnya juga majrur. Tanda jarnya dengan apa? Wa alamatu jarihi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Jadi akhir ini adalah al-akhiri ini sebagai naat atau sifat bagi ini al-yaum. Wa bil qadari khairih wa syarrih,
wa harfu atfin, bi harfu jarrin, al-qadari ismun majrurun bibi wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Kemudian khairihi sebagai apa? Badal. Badal dari mana? Badal minal qadar, badal minal qadar. Wa badal yakni kepada yang majrur juga ikutan majrur, maka alamatu jarihi apa di sini? Alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Hi dhamirun mutasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jari mudhafun ilaih. Kemudian wa harfu atfin, syarri itu ma'tuf ala madza? Ma'tuf ala khair. Jadi di sini syarri ini atofnya kepada khairi. Wa ma'tuf ala majrurun wa alamatu jarhi al kasratu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf alha dhamirun mutasilun mabniun al kasri fi mahalli jari mudhafun ilaih. Seperti itu. Minallahi ta'ala min harfu jarrin Allahi lafzul jalalah ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Ta'ala fi'lun madin mabniun ala fathi mabniun alal fathil muqaddari. Dia fi'il madi mabninya di atas fathah yang muqaddar. La mahalalah min al-i'rab, dia tidak ada mahal i'rabnya. Kemudian wa fa'iluhu, dan fa'ilnya adalah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Allah. Fa'ilnya adalah Allah. Nah, di sini ada kaidah i'rabnya. Ta'ala ini kan jumlah. Ta'ala di sini adalah jumlah ya. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ada kaidah yakni al jumlatu ba'dal ma'arif takunu halan. Jadi jumlah setelah yang ma'rifah maka dia i'rabnya sebagai hal. Di sini ta'ala ini sebagai hal. Sohibul halnya mana? Sohibul halnya Allah. Jadi Allah ini ma'rifah. Maka setelah ma'rifah kok datang jumlah, maka jumlah ini menjadi hal. Sohibul halnya adalah Allah. Jadi kita baca. Rukun-rukun iman itu ada 6. Mana saja yang 6, yakni engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi. Wa malaikatihi ini kalau kita baca ya, saya bacakan secara utuh. Antu'mina billahi wa antu'mina bi malaikatihi wa antu'mina bi kutubihi wa antu'mina bi rusulihi wa antu'mina bil yaumil akhiri wa antu'mina bil qadari khairihi wa antu'mina bil qadari khairihi wa antu'mina bil qadari syarrihi minallahi ta'ala. Seperti itu. Ya, ini rukun-rukun iman ada 6. Engkau beriman kepada Allah, engkau pun beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, dan engkau pun beriman kepada kitab-kitabnya Allah, dan engkau pun beriman kepada rasul-rasulnya Allah, dan engkau pun beriman kepada hari yang akhir, yakni hari kiamat, dan engkau pun beriman kepada ketetapannya Allah, yang baiknya ketetapan itu maupun dan yang buruknya ketetapan itu minallahi dari Allah ta'ala. Hal keadaan Allah itu maha tinggi. Seperti itu. Jadi di sini ini sigohnya jamak-jamak semua ya. Malaikah nih jamak. Kutub juga jamak dari kitab. Rusulun jamak dari rasul. Nah, yang mufrad itu cuman yaum. Kenapa? Karena yaum di sini artinya tunggal mufrad. Ya, jadi yang dimaksud al-yaum di sini udah jelas hari kiamat. Kalaupun malaikat di sini berarti malaikatnya banyak. Kitab-kitabnya Allah juga banyak, lebih dari 3 ya. Rasul-rasulnya Allah juga banyak. Adapun yaumul akhir ini hanya 1. Seperti itu. Begitu pula al-qadari khairih wa syarrih dan seterusnya. Nanti penjelasan lebih lanjut nanti bisa kita rujuk kepada kitab-kitab penjelasan dari ulama seperti misalnya Kasyifatus Saja ataupun Nailur Roja ya, banyak. Insyaallah kalau ada waktu kita bisa rujuk. Kita sekarang fokus kepada i'rabnya saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang belum jelas, mohon nanti disampaikan di kolom komentar. Demikian, segala kebenaran dan segala kebaikan pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun khilaf, kesalahan dan kekeliruan pasti datangnya dari diri kami pribadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini
bisa bermanfaat bagi diri pribadi dan rekan-rekan semuanya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.